Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Al-Ghifari Muhammad Maulana, mahasiswa Bahasa Indonesia kelas B, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, angkatan 2019, akan mempresentasikan artikel ilmiah hasil penelitian yang telah saya buat. Artikel ini berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Sosial Mahasiswa Teknik Industri UB. Pertama-tama, pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trisna Andarwulan, SSMPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas B yang telah membimbing saya sehingga saya dapat mengerti tentang bagaimana cara menyusun dan menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya, mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2019, yang telah dengan senang hati membantu saya dalam mengumpulkan data penelitian dengan mengisi kuesioner yang telah saya buat untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari artikel ilmiah ini. Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih kepada pembaca, dan walaupun penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, saya sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan artikel ilmiah ini. Kita lanjut saja langsung ke pendahuluan. Jadi, pada masa modern ini, dengan kemajuan segala ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, maka segala hal yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah. Segala informasi dan data yang kita inginkan dapat dengan mudah kita peroleh melalui gadget kita, melalui smartphone kita, dan berbagai media komunikasi lainnya. Kemajuan teknologi menyebabkan dunia seakan-akan tidak lagi memiliki batas antara satu dan yang lainnya. Dengan demikian akan banyak sekali budaya asing yang dapat dilihat dan didapatkan oleh para remaja. Budaya asing tersebut akan dengan cepat berakulturasi dengan budaya Indonesia. Dengan masuknya berbagai budaya asing, para orang tua juga harus lebih memberikan perhatian khusus kepada para remaja karena memang budaya asing itu banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya di Indonesia dan bahkan berdampak negatif bagi kehidupan para remaja itu sendiri. Pada masa remaja seperti mahasiswa atau SMA, SMP inilah yang sangat rentan terhadap timbulnya penyimpangan-penyimpangan karakter. Dalam hal ini adalah kenakalan remaja. Pada masa inilah seseorang biasanya mencari jati diri mereka dan suka melakukan berbagai imitasi terhadap apa yang mereka lihat dan mereka anggap bagus dan keren, namun sebenarnya belum tentu baik untuk dirinya sendiri dan kehidupan sosialnya. Jadi kita telah mengetahui bahwa globalisasi menyebabkan perubahan zaman. Pola pikir manusia pun ikut berubah. Perubahan zaman membawa dampak positif maupun negatif. Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik atau lokal ke dalam komunitas yang lebih besar lagi, yakni global di berbagai bidang. Akibat adanya era globalisasi membawa pengaruh kepada seluruh aspek, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, iptek, bahkan moral anak remaja pun mengalami perubahan. Hal yang sangat mengguncangkan bagi seluruh negara pada umumnya adalah masalah perekonomian. Tetapi di Indonesia tidak hanya itu. Krisis moral anak remaja pun sangat memprihatinkan. Moral atau perilaku anak remaja di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dan bisa dibilang sangat prihatin. Karena dengan adanya budaya-budaya yang masuk ke Indonesia, hal tersebut biasanya langsung disergap begitu saja tanpa memikirkan atau memilah perilaku yang seharusnya diambil dan mana perilaku yang seharusnya tidak diambil. Kemudian metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah metode survei. Menurut Creswell tahun 2012, metode survei adalah metode yang digunakan untuk mengambil data sampel atau sebagian untuk mewakili keseluruhan sikap, opini, kelakuan, atau karakteristik populasi. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner dalam bentuk formulir. Jadi saya akan membuat suatu aplikasi survei
yaitu Google Form, lalu mengundang responden-responden untuk mengisi lembar pertanyaan pada kuesioner. Lalu saya akan mengamati hasil dari jawaban-jawaban responden tersebut dan mengambil atau menarik kesimpulan. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi yang dituju di sini dalam penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2019 yang berjumlah 192 mahasiswa. Sampel ini diperoleh secara random sebesar 25% dari keseluruhan populasi, yaitu 48 orang mahasiswa. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini digunakan alat penelitian berupa angket atau kuesioner yang pertanyaan itu berjumlah 5 pertanyaan dengan pilihan jawaban ya atau tidak beserta esai. Penelitian ini juga dilakukan waktunya sejak tanggal 4 Mei sampai 11 Mei 2020. Lokasinya adalah daring atau online. Kemudian hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data. Dalam penelitian ini akan dipaparkan data mengenai data responden, pandangan, sikap, dan perilaku responden terhadap pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. Ini merupakan pertanyaan pertama pada kuesioner yang telah saya buat. Jadi, apakah globalisasi lebih banyak memberikan dampak positif daripada negatif? Dari 48 responden ini dapat disimpulkan bahwa 68,8% mahasiswa setuju jika globalisasi lebih memberikan dampak positif daripada negatif, dan sisanya 31,3% tidak setuju jika globalisasi lebih banyak memberikan dampak positif daripada negatif. Globalisasi memang terbukti banyak memberikan dampak positif. Salah satunya adalah semakin mudahnya dan cepatnya pertukaran informasi antar masyarakat di seluruh dunia. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan menurut Aim Abdul Karim tahun 2007, dia menjelaskan bahwa globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi juga dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lainnya. Globalisasi akan membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas, yang saat ini diterima sebagai realita masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, apakah dengan adanya globalisasi mengakibatkan lunturnya budaya Indonesia? Dari data diagram lingkaran ini dapat disimpulkan bahwa 85,4% mahasiswa setuju jika globalisasi mengakibatkan lunturnya budaya lokal Indonesia, dan sisanya 14,6% mahasiswa tidak setuju bahwa globalisasi mengakibatkan lunturnya budaya lokal Indonesia. Menurut Lucian W. Pye, globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah hadirnya peran orang tua menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menghadapi kenakalan remaja akibat globalisasi? Dan dari data yang saya dapatkan, responden berpikir bahwa 97,2% mahasiswa setuju jika orang tua itu memang memiliki peran yang sangat penting
dan dominan dalam menghadapi kenakalan remaja akibat globalisasi. Dan sisanya 2,8% tidak setuju jika orang tua memegang peran yang sangat penting dalam menghadapi kenakalan remaja akibat globalisasi. Seorang remaja terkadang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan dengan yang tidak dapat diterima, akan terseret pada perilaku yang kita sebut dengan nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun mereka tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang ia telah ketahui. Menurut G.W. Allport mengatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial remaja? Dalam hal ini adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. Ini merupakan data-data dari jawaban responden. Dari jawaban 48 responden ini, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan remaja ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, remaja lebih mudah dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, remaja semakin bersifat westernisasi. Yang ketiga, perilaku konsumtif dan hedonisme, menurunnya etika dan sopan santun. Kemudian sebagian remaja menjadi kecanduan dalam menggunakan gadget. Dan yang terakhir, timbul perilaku menyimpang, yakni kenakalan remaja. Di dalam kenakalan remaja ini, apabila kita breakdown, memang banyak sekali kenakalan remaja yang diakibatkan oleh globalisasi. Seperti contohnya seks bebas, kemudian minum-minuman yang beralkohol, yang sebenarnya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam menghadapi atau mencegah pengaruh buruk globalisasi kepada anak remajanya? Ini merupakan respon dari 48 responden. Dari jawaban-jawaban tersebut dapat saya simpulkan secara garis besar. Jawabannya yang pertama, memberikan edukasi atau pemahaman terkait nilai-nilai yang baik dan buruk dari budaya asing dengan metode yang nyaman dan disukai oleh anaknya. Kemudian yang kedua, selalu melakukan pengawasan kepada anak dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, menjaga hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Menurut saya, poin yang ketiga ini merupakan poin yang sangat esensial dari segala cara yang harus dilakukan oleh orang tua dalam melakukan tindakan preventif atau menghadapi pengaruh buruk dari globalisasi ini. Karena dengan keluarga yang harmonis, seorang anak akan tidak sungkan dalam menceritakan apa yang ia alami dan saling bertukar pikiran dengan orang tuanya. Kemudian lanjut ke poin nomor 4, yaitu memberikan nasihat kepada anak jika anak mulai terpengaruh pada penyimpangan-penyimpangan yang diakibatkan oleh globalisasi. Kemudian terakhir, tidak kalah penting adalah memberikan contoh yang baik kepada anak. Kemudian dari hasil dan pembahasan yang telah saya dapatkan, saya memperoleh kesimpulan. Jadi kesimpulan itu ada 5 poin. Globalisasi selain memberikan banyak dampak negatif, namun juga memberikan banyak dampak positif, seperti membantu dan memudahkan masyarakat, yakni khususnya penelitian ini adalah mahasiswa dalam memperoleh informasi dan menggunakan teknologi dengan baik. Kemudian yang kedua, globalisasi menyebabkan lunturnya atau hilangnya budaya lokal Indonesia yang menjadi jati diri bangsa itu sendiri. Kemudian yang ketiga,
hadirnya peran orang tua itu memang sangatlah penting dalam menghadapi dan melakukan tindakan-tindakan preventif dalam kenakalan remaja atau penyimpangan sosial yang diakibatkan karena adanya globalisasi. Kemudian yang keempat, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya, para remaja semakin bersifat westernisasi, sehingga kurangnya kepedulian kepada budaya lokal, terjadinya budaya hedonisme, dan bersifat individualis. Mahasiswa menjadi kecanduan dalam menggunakan gadget, namun di sisi lain juga memudahkan mahasiswa dalam memperoleh informasi. Selain itu, kehidupan sosial menjadi lebih baik karena memudahkan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi jarak jauh. Yang seperti kita ketahui, memang globalisasi ini sangat identik dengan yang namanya perkembangan teknologi informasi. Dan teknologi informasi ini memang sangat berguna. Contohnya kayak sekarang ini, pada saat pandemi ini, mahasiswa akan tetap bisa memperoleh pengajaran jarak jauh dan semua bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, poin yang terakhir adalah mengenai peran orang tua dalam menghadapi pengaruh buruk dari globalisasi pada anak-anaknya, khususnya mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya. Jadi orang tua harus lebih mengawasi kegiatan anak dan memberikan nasihat jika salah dalam menggunakan teknologi informasi di era globalisasi ini. Sudah sepatutnya memang seorang orang tua menjadi figur yang memberikan contoh yang baik, memberikan ajaran agama, tata krama, dan kesopanan sejak dini, sehingga pada saat remaja tidak terbawa arus negatif dan dari globalisasi, melainkan akan mendapatkan nilai atau dampak positif dari globalisasi. Kemudian saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya para mahasiswa harus cerdas dan lebih dewasa dalam menghadapi era globalisasi ini dengan tetap berpegang teguh pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia agar tetap jati diri bangsa tetap terjaga. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua haruslah selalu menjaga keharmonisan keluarga karena dengan memberikan perhatian yang lebih kepada anak remaja, maka akan menimbulkan sifat saling percaya. Selain itu, orang tua juga jangan bosan-bosan dan lengah dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada anak dalam menghadapi era globalisasi ini. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.